Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh. Gimana kabar kalian? Sudah siap menyambut hasil daripada rapat VMC ini? Wih, siap dong Bang Kai. Pokoknya kita tetap harus semangat. Oke, kali ini kita bakalan membahas sedikit outlook daripada si Bitcoin ini. Bagaimana sebelum hasil rapat dan setelah hasil rapat VMC itu keluar. Oke, ini hanya bacotan ya. Kalian harus hanya sebagai pertimbangan atau bahan pemikiran atau bahan mental lah. Tinggal kalian nanti eksekusi di lapangan seperti apa. Oke? Tapi sebelum masuk, gue mau ingetin ke kalian bahwa gue ngadain giveaway 2 juta menuju 25.000 subscriber. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk support gue, guys. Oke, sebelum kita masuk di price action, kita harus terlebih utama mengetahui kondisi daripada tren ya. Bitcoin sendiri sedang mengalami kenaikan 0,15% dan itu sangat-sangat lumayan ya, lumayan daripada lumanyun ya kan. Sedikit peringatan, sedikit catatan. Jadi kalau kalian masih mendengar suara-suara ketuk-ketukan, jadi ada sedang pembangunan di area studio. Jadi sangat-sangat mohon diwajarkan saja, mohon dimaafkan sebelumnya. Oke, kalian harus fokus di suara gue yang cempreng ini. Seperti itu, dan Ethereum juga dengan hadirnya Bitcoin yang cukup lumayan ya sedikit agak menghijau ya, mengobati mata, tapi kalau misalnya at least daripada melihat 7 hari terakhir masih merah guys. 6,56%, bahkan Ethereum 15,46%. Wah, ini lumayan banget nih penurunannya. Jadi ekspektasi kita tuh kayak wah ini hasil mergernya keluar bla bla segala macam. Wah, ini kayak bakalan ngepam nih, ternyata guys ekspektasi tidak sesuai dengan harapan ya. Seperti itu ya, eksekusi memang di lapangan tuh kadang tidak sesuai ya gitu. Oke, apa sebenarnya hal yang sangat menarik perlu kita bahas bersama? Yang pertama, kita melihat dari kondisi crypto fear-nya sendiri ya. Kalau misalkan kita melihat emosional daripada para trader, para bandar dan para whales pun sendiri saat ini mengalami standar sih ya, basicnya memang di 23, karena kalau misalkan kita perhatikan di extreme fear-nya kemarin juga dia juga di 23, jadi standar aja. Nah pertanyaannya Bang, sebenarnya menurut lu wajib nggak sih sebenarnya kita DCA ya bahasanya ya, menyicil kalau misalkan kita memiliki token Bitcoin ataupun koin-koin yang lainnya seperti itu saat ini ya. Oke, sebenarnya dasarnya itu kalau misalkan kita ada yang percaya dengan Bitcoin Rainbow Price Chart ini ya, sebenarnya itu bisa aja ini tuh adalah basic di mana kita harus menyiapkan uang kita untuk menyicil atau DCA, dollar cost average gitu kan. Kita udah harus menyicil. Kalau misalkan gua perlebar gitu kan, kalau misalkan kalian perhatikan di sini areanya udah menyentuh di titik biru ya. Di sini basical a fire sell. Jadi ini tuh adalah kondisi di mana di warna biru ini kalau misalnya Bitcoin menyentuh titik ini berarti itu sudah di fase di mana fase murahnya gitu sebelum kita bakalan diangkat menuju ke naik tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah merasa bahwa wah Bang berarti sudah waktunya menyicil. Ya, kalau misalkan menurut gua secara pribadi ya, gua udah pernah bahas sih sebelumnya. Oke, prinsip gua adalah misalkan nih kita melihat by datanya misalkan si Bitcoin ini sudah menyentuh di titik bermain di area warna biru ini. Entah dia bakalan di sini ya kan. Harganya saat ini tuh berapa sih Bitcoin? Harga saat ini dia berada di 18.900 ya, 18.900. Oke. Anggaplah di sini 18.900. Adapun kalau misalnya dia mengalami penurunan menuju ke berapa tuh? 17.000, 13.000 gitu kan. Ya, 18 ke 17.000, oke, 18 ke 17.000 turun lagi ke 16.000 itu paling beda 2.000-an. Ya enggak sih, guys? Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah menyicil di harga 18.000, turun lagi, terus kalian harus bersabar. Sebenarnya di sini tuh kekuatan mental aja, guys. Kalian bisa bersabar apa enggak? Intinya gitu. Ya, misalkan kalian rugi 2.000 dolar nih gitu kan. Dari kalian beli 18.000 turun menjadi 17.000 atau 16.000 gitu kan. Kalian rugi 2.000 dolar. Oke. Seperti itu ya. Nah, tapi guys, pas dia ngepam jer bisa menyentuh ke mungkin bisa aja ke 80.000 dolar lagi. Wah, itu cuan gila-gilaan, guys. Berapa kali lipat tuh ya. Seperti itu. Jadi
Ya, namanya juga investment ya nggak sih? Ini berbeda kalau misalkan kalian trading. Kalau kalian trading kan memang hitungannya per bulan. Kalian trading per hari dapatnya berapa? 100.000, 500.000, sejuta, 5 juta, 10 juta, satu hari gitu kan. Nah, kali banyak selama 30 hari selama kalian trading per harinya. Jadi hitungannya per bulan. Tapi kalau misalkan kalian prinsipnya adalah investment seperti itu, misalkan targetnya, oh gue bakalan beli di harga 20.000 dan gue bakalan ngejual di harga 40.000. Jadi kalau misalnya kalian beli di harga 20.000, oke, kalian beli di harga 20.000 dan naik dengan budget misalnya 100 juta dan pas ngepam di saat di harga 40.000, ya otomatis kalian sudah dapat berapa? Ya kan? Satu kali lipat kan gitu. Seperti itu. Jadi pemahamannya seperti itu. Nggak apa-apa kita rela berkorban $2.000 daripada kita menghilangkan kesempatan kita untuk mendapatkan cuan ratusan ribu dolar gitu. Ya, kembali lagi. Oke, ini sebenarnya bukan ajakan, bukan apapun. Ini cuman kita kayak berdasarkan data aja karena oke. Nah, di sini kalau misalkan kalian perhatikan ya, sempat dia menyentuh Bitcoin price di berapa nih? Pokoknya dia dalam lah ya. 16.000 ya. Berapa nih? 4.000 guys. Wah, gila. Nah, di sini juga saat ini 18.900. Nah, bisa aja sebenarnya di fase ini tuh melewati batas ini. Ini kan di sini 2020 dia pernah melewati jebol guys ya. Batasnya kalau misalkan kalian perhatikan tuh dia melewati area birunya. Nah, bisa aja mungkin penurunannya ya tinggal menerka-nerka aja penurunan market seperti apa. Kalau misalkan kalian percaya di isunya 17.000, isunya 15.000, isunya 13.000, isunya 9.000, ya itu terserah kalian gitu kan. Yang penting kalian tidak melewatkan kesempatan untuk menyicil di titik area yang kalian punya dan ada budgetnya. Simpel itu guys, sesimpel itu kalau kita bermain di dalam dunia investasi, apalagi yang high risk dan apa sih bahasanya? Gue nggak tahu. Pada intinya adalah resikonya gede gitu kan. Oke, nah terus kalau misalkan kita pindah lagi dengan data yang kita bisa ambil daripada Bitcoin monthly return-nya gitu kan. Nah saat ini di bulan September memang mengalami minus ya 5,61%. Nah makanya gue pernah bilang di Insta Story gue dan gue juga udah pernah bahas di di video pendek gue, video 3 menit gue ya gitu. Gue bilang bahwa di Oktober ini itu gue harap sih sebenarnya di sini hijau gitu. Seperti itu. Nah, terus kembali lagi ke sini, Bang. Nah, yang dalam jangka waktu dekat aja. Oke, apa yang kita bisa dapetin di sini? Oke, gua mau kasih informasi ke kalian bahwa saat ini sebelum mereka mengumumkan hasil VMC-nya itu 16 jam 30 menit 55 detik ya. Saat ini kita tinggal menunggu beberapa jam lagi, guys. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya pendapat gue secara pribadi, oke, di sini kan sebenarnya yang paling gede itu adalah basis poinnya tuh 0,75 ya. 0,75 orang bakalan ngevote ya itu 82%. Sedangkan orang yang ngevote daripada basis poinnya 100% itu 18%. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan menurut gua, misalkan The Fed nih dari data VMC nantinya ini datanya dia umumkan basis poinnya 0,75%, oke? 0,75%. Otomatis menurut gua itu akan diadakan permainan para bandar. Nah, oke, sebagai catatan, simpelnya kalau misalkan di gua sendiri ya, sebenarnya yang menjadi tolak ukur utama itu adalah di sini guys ya, di sini. Oke, di sini. Jadi ini tuh menjadi tolak ukur utamanya gua ya, karena ini menjadi titik support juga di sini ya. Habis itu kita bakalan diangkat menuju ke titik ini guys ya. Titik ini, oke? Di titik sabar nih. Di titik ini. Di titik ini gitu. Nah, kenapa di titik ini? Karena ya itu dia tadi gitu kan. Kita bakalan diangkat dulu menuju ke 20.000 karena yang sempat gua pernah bahas bahwa Bitcoin itu sebenarnya harusnya dia menuju ke sini dulu, harusnya dia menuju ke sini dulu gitu ya. Atau setidaknya dia harus kembali lagi menuju ke area sini. Kembali lagi menuju ke area sini. Ya 19.500 lah ya. Seperti itu, guys. Oke, nah terus kalau misalkan sedikit pandangan gue, pandangan bagaimana menyikapi para bandar, ya otomatis sebelum hasil rapat VMC itu keluar 16 jam mungkin kita tuh mungkin kayak siang hari nanti atau sore hari nanti itu kita bakalan melihat para bandar bakalan bermain
Memperindah kita tuh bakalan naik guys ya. Kita tuh wah diiniin lah pokoknya dikasih, "Oh ini clue-nya bakalan naik nih, boom 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 boom." Udah melewati ini 19.500 habis itu dibanting lagi, dinaikin lagi sampai 20.000. Oke. Pas hasil rapat keluar, ternyata dikasih datanya yang basis point 100%. Dari situlah para bandar bisa memainkan harga lagi. Boom, langsung kita bisa dibuat turun bus 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 bus. Terus kemana bang? Ya opsinya di 17.600 karena mau nggak mau sebenarnya si Bitcoin ini harus mencari titik terendah-rendahnya, yaitu membuat terendah terbaru ya gitu, yaitu ya di sini 17.600 atau 17.500 di sekitar situ sih. Intinya seperti itulah ya. Intinya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya pertanyaannya, "Bang, kenapa lu dasarnya di 18.900?" Oke, kalau misalkan kalian melihat di time frame 1 jam 1 hari ya sebenarnya di sini ada sebenarnya di sini ada penahanan, guys. Kalau misalkan kalian perhatikan ya di sini. Wait. Bentar mana sih? Nah, kalau misalkan kalian perhatikan ada penahanan di sini nih. Oke, kenapa di situ ada penahanan? Karena di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Seperti itu. Makanya di sini sebenarnya juga titik supportnya untuk bisa menuju ke yang tadi gue bilang, kita bakalan diangkat dulu menuju ke ya udah ke atas ini gitu kan. Set ke 20.000 gitu. Habis itu nanti mereka bermain lagi yang anak-anak FOMO, habis itu mereka mencari titik di mana terendahnya di 17.600. Seperti itu penjelasan gue, semoga bermanfaat ya. Jadi saat ini sebenarnya kalau misalkan kalian mau trading di market yang rapat seperti ini ya, wah itu keren banget sih, mental kalian jos gandos ya. Gue aja sebenarnya gue tuh nggak, jujur gue takut, kecuali kalau misalkan gue udah nemu titik di mana misalkan nih ini udah mulai mencoba naik ke sini, oh gue bakal masuk. Habis itu kalau misalnya di sini udah ada tanda-tanda di atas, wah gue bakalan turun lagi. Ini kita main short aja udah kayak gitu-gitu aja sekarang ya. Karena kalau misalnya kita nge-short itu untung wah gila, kalau misalnya nih bayangin ya, gue ngambil position di sini nih, turun ke 17.000, udah 12% guys. Ya, itu kalau kasarnya segitu ya. Cuman kan di tengah namanya juga perjalanan kehidupan itu kan tidak semudah apa yang kita harapkan guys. Pasti ada cobaan-cobaan gitu. Udah gitu aja pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian percaya dengan Rainbow Chart ini, dengan Bitcoin history ini, dengan plus bacotan-bacotan gua gitu kan. Ya udah silakan menjadi bahan pertimbangan dan kalian tinggal mengeksekusi di lapangan nanti seperti apa. Kan tergantung cara kalian masing-masing gitu. Oke, seperti itu aja. Sebelum kalian close video ini, support gua dan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seperti ini. Dan titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.